Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya setiap saat, setiap menit yang kita lalui, setiap detik yang kita jalani. Di sana ada kucuran nikmat yang senantiasa mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Sahabat yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisa-sisa bulan Ramadan ini ada hal yang perlu kita tekankan ke dalam diri kita, sebuah tekad yang kuat yang mungkin di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah sebuah babak penentuan bagaimana Ramadan kita tahun ini. Apakah menjadi bulan Ramadan terbaik ataukah biasa-biasa saja, atau bahkan nauzubillah kualitas ibadah kita lebih turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin sahabat yang belum libur, masih lembur kerja, ya belum libur panjang, maka semoga di sela-sela kerjanya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mencari rahmat dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sela-sela aktivitasnya, sehingga kerinduan kita untuk bermunajat, keinginan kita untuk bertakarub kepada Allah bisa tersalurkan dalam aktivitas kita. Baik sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mengurai bagaimana amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Sebelum ke sana, kita harus sadari bersama bahwa malam Lailatul Qadar itu insya Allah ada sampai hari kiamat datang, karena perputaran rotasi bumi pada porosnya yang juga mengitari matahari. Selama bumi kita berputar, berrotasi, pasti terjadi siang dan malam. Ketika siang malam terjadi, maka di sana ada pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Dan pasti di sana ketika masuk ke bulan Ramadan, maka di sana pasti akan ada keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, wabil khusus keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan yang kedua, kita harus sadar diri juga, harus mawas diri, harus waras diri. Walaupun Lailatul Qadar ini durasinya panjang sampai hari kiamat, tentu umur kita juga tidak menjamin berumur panjang apalagi sampai hari kiamat. Bisa jadi ini merupakan bulan Ramadan terakhir untuk kita, itu yang harus senantiasa kita ingat dan ulang-ulang kembali agar kita tetap sadar, tetap waras diri akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. panutan kita, inspirator kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan kita semua
bagi yang menginginkan keutamaan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, hendaklah berburu malam Lailatul Qadar. Jadi jangan hanya sampai berburu istilahnya berburu ikan dengan memancing begitu semangat, ataupun berburu potongan harga, diskon-diskon ya bagi emak-emak. Yang paling penting untuk kita berburu ini adalah malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar bisa menjadikan umur kita 2 kali lipat dari yang sudah Allah takdirkan. Karena barang siapa yang bisa memaksimalkan ibadahnya di malam tersebut, maka sungguh ibadah-ibadah yang dia lakukan pada malam tersebut akan Allah lipat gandakan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan yang dimana dia beribadah. Ya, sekitar 83 tahun lebih 4 bulan disamakan ibadah kita. Oleh karena itu, Rasulullah menekankan kepada kita, apal tamisuha bi asril awakhir. Maka berburulah, carilah malam Lailatul Qadar. Tentu bukan hanya sebatas melihat tanda-tandanya saja malam Lailatul Qadar, tetapi yang lebih penting adalah mengisi hari-hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil, dengan memaksimalkan ibadah. Waltamisuha bi kulli witrin, dan mencarinya di malam-malam yang ganjil. Selanjutnya sahabat, berkaitan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, saya tidak membahas secara global karena sudah dibahas di episode yang telah lalu. Sahabat bisa menyimak apa dan bagaimana keutamaan bulan malam Lailatul Qadar. Lalu kenapa sih tanggal Lailatul Qadar ini tidak secara gamblang, tidak secara jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita? Begitu banyak hadis-hadis yang berbeda versi, tetapi kita mengambil hikmahnya bahwa ketidakjelasan atau tidak spesifiknya malam Lailatul Qadar, walaupun lebih cenderung ke tanggal 27, itu menandakan bahwa memberikan hikmah kepada kita untuk senantiasa bersemangat di hari-hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil. Jadi kalau mungkin secara dipatok, wah ini tanggal 21, wah ini tanggal 27, maka di sisa-sisa waktu kita nggak terlalu maksimal di dalam mengisi malam di bulan Ramadan. Tetapi ketika tidak diberikan sebuah kejelasan secara jelas, maka di sana ada sebuah hikmah agar kita memaksimalkan setiap malam-malam di 10 hari bulan Ramadan. Nah, itulah hikmah di balik tanggal-tanggal bulan ganjil, ya, di tanggal-tanggal ganjil yang dimana tidak ada sebuah kepastian yang khusus. Selanjutnya, amalan-amalan di malam Lailatul Qadar, apa sih sebaiknya apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam terakhir di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di malam Lailatul Qadar atau di malam terakhir di bulan Ramadan, seyogianya kita mendawamkan dan memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu ya Allah maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan senantiasa suka sekali memaafkan hamba-hambanya yang berdosa, ya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, inilah doa yang harus senantiasa kita ulang-ulang, senantiasa kita perbanyak di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Jikalau ditarik dari penjelasan hadis yang lain, bahwa jikalau manusia melewati bulan Ramadan dan dosa-dosa
tidak diampuni oleh Allah, dosanya, kehilapannya, kemaksiatannya tidak Allah ampuni, tentu mungkin dengan sebab dia tidak secara all out, tidak secara totalitas bersimpuh ke hadapan Allah, meminta ampunan kepada Allah, maka sungguh dikategorikan orang-orang yang merugi, yang dimana kesempatan besar untuk mendapat ampunan dia sia-siakan. Nah, jadi yang pertama adalah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang kedua adalah kita sering atau memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bahwa Jibril alaihissalam yalqahu wa yudarisuhu. Jadi pada malam-malam di bulan Ramadan, Jibril itu senantiasa datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajari Rasulullah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Bahkan dalam kalimat yang lain, ketika Ramadan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah sampai menghatamkan Al-Quran itu 2 kali, karena Rasulullah i'tikafnya di tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, itu 20 hari Rasulullah melakukan i'tikaf. Di sana ada sebuah spare waktu untuk menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Dan tentu bagi kita penting juga, selain membaca Al-Quran, penting juga untuk kita mentadaburi makna-makna Al-Quran, mentadaburi pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita pahami bersama bahwa jikalau kita hanya membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala, tetapi tidak ada sebuah insight, sebuah sudut pandang, tidak ada sebuah pencerahan, tidak ada sebuah hikmah yang meresap ke dalam relung-relung jiwa kita ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak memahaminya. Maka bulan Ramadan, wabil khusus di hari-hari di akhir Ramadan, kita juga meluangkan waktu untuk mentadaburi nilai-nilai, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, agar membakar keimanan kita, agar menginspirasi kehidupan kita, sehingga memberikan sebuah impact, memberikan sebuah dampak yang positif dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bagaimana para ulama, tentu kalau para ulama walaupun membaca secara sekilas, tetapi pasti mana-mana yang terkandung di dalamnya pasti mereka paham. Kenapa? Karena sekali berulama sudah memahami secara mendalam, sudah mempelajari terlebih dahulu. Berbeda dengan orang-orang yang awam, ketika membaca sekilas, ya pesan-pesannya itu nggak nyampai. Di antara contohnya, para ulama yang begitu antusias membaca Al-Quran di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu Al-Aswad bin Yazid. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran 2 kali atau 2 malam sekali hatam Al-Quran. Sungguh luar biasa bagaimana semangat beliau di dalam membaca Al-Quran, tidak mau menyia-nyiakan sedetik pun ya di waktu-waktu bulan Ramadan, apalagi di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga bisa dibayangkan bagaimana Al-Aswad bin Yazid ini mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali, ya 2 malam sekali hatam Al-Quran. Tentu seorang ulama pasti memahami makna-makna yang terdalam, pesan-pesan yang terdalam di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya contohnya adalah bagaimana semangat ulama dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan adalah Qatadah binti Di'amah. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali hatam Al-Quran. Sungguh luar biasa bagaimana mereka, seorang yang alim, invest pahala kebaikannya itu begitu banyak, baik dengan mengajarkan, baik dengan karya-karyanya, tetapi ternyata spirit untuk beramalnya sungguh luar biasa. Dan kita dapati yang
yang tidak kalah hebat adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bahkan selama bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Bisa dibayangkan bagaimana gambaran dari keimanan yang sungguh luar biasa, karena menurut pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, beliau mengatakan pasti tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, pasti tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Masya Allah, pasti statement ini keluar dari hati yang benar-benar sudah merasakan kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran, sudah merasakan kebersihan hati, tidak ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, benci, hasad, dan penyakit-penyakit yang lainnya kepada saudara muslim yang lain. Pasti beliau sudah merasakan itu, terbebas dari penyakit-penyakit hati. Beliau merasakan sensasi kenikmatan ketika membaca Al-Quran, sehingga kebiasaan beliau, sebuah pengalaman spiritual yang dalam itu terlontarlah menjadi sebuah statement, menjadi sebuah nasihat untuk para sahabat, untuk para keluarga di sekelilingnya, bahwa barang siapa yang hatinya bersih, maka tidak akan kenyang dengan Al-Quran, tidak akan bosan dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang baru hanya membaca 10 menit, 20 menit, udah ngantuk, udah bosan, atau bahkan membaca Al-Quran hanya setahun sekali di bulan Ramadan, itu juga tidak hatam. Masya Allah, semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkannya. Selanjutnya, bisa juga kita mengisi malam-malam di malam terakhir di bulan Ramadan dengan kita bermuhasabah diri, melihat diri kita dari kejauhan atau di zoom out, sehingga kita bisa melihat kadar amal-amalan kita, melihat dan menilai diri kita sendiri. Kan kita biasanya itu menjadi dewan juri untuk kehidupan orang lain, menilai kelakuan orang lain, menilai ini dan itu dari kehidupan orang lain. Kita menjadi asisten malaikat Raqib dan Atid. Kita juga habis itu mengimprovisasi, mengomentari, atau bahkan menggibahi. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini sangat baik untuk kita bermuhasabah diri, untuk melihat amal-amalan kita, untuk melihat kondisi hati kita selama bulan-bulan sebelum Ramadan, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita benar-benar senantiasa menyambut perintah Allah? Apakah kita sudah sholat dengan penuh kekhusyuan? Sudahkah kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada manusia yang lain? Dan bagaimana hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita? Ketika kita melihat dalam sebuah kesunyian, mencoba men-zoom out atau melihat diri kita secara jauh dan mampu menilai dan menakar, maka akan terlihat kesalahan-kesalahan kita, akan kita lihat egoisme kita, mungkin dengan pasangan kita, kekeliruan kita, kehilapan kita. Maka hal ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus pandai-pandai menghisab diri, menghitung-hitung amal-amalan kita sebelum amal-amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah kita harus punya sebuah resolusi, harus punya sebuah tekad agar kita itu menjadi insan-insan robani. Robani itu adalah insan yang dia berilmu, mengajarkan ilmunya, memberikan pencerahan untuk umat, dan juga mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya menjadi atau mendapatkan titel insan romdoni, bukan insan robani tapi romdoni, ya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 79.
kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah engkau ini hamba-hamba yang robbani, hamba-hamba yang berilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu dengan apa yang kau ajarkan dari kitab Allah dan dari apa yang kau pelajari di dalamnya. Nah, inilah poin terakhir agar kita mempunyai sebuah resolusi agar kita menjadi insan robbani. Jadi kita semangat beribadah, semangat mengkaji Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan lepas, ya sudah, kita kembali ke karakter kita kembali ke karakter asli kita melupakan kenang-kenangan atau melupakan sebuah takarub yang indah di bulan Ramadan yang kita sibuk di bulan Ramadan. Ketika lepas di bulan Ramadan, sudah amalan-amalan kita kembali ke karakter semula, ke setelan pabrik kita. Nah, maka jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar kita keluar dari bulan Ramadan itu menjadi insan robbani, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam mempelajari ilmu dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.